Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Chandra dan Bu Titus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih kesempatannya kita bisa bertemu belajar bersama ini ya tentang demonstrasi coaching kali ini. Nah, dalam kesempatan ini nanti saya Aminatul Zuhro bertindak sebagai pengamat. Nanti Bapak Chandra Suralaksono sebagai sebagai coach dan Bu Titus Widianti sebagai coaching. Namun sebelumnya dalam pengamatan ini ada beberapa hal yang akan saya tanyakan dalam kegiatan coaching ini mengenai rubrik penilaian dalam sesi demonstrasi konseptual ini. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan di prasupervisi, terus kemudian di observasi dan juga di pasca percakapan. Nah, di sini sebelumnya saya mau menanyakan dulu ini nanti di prasupervisi dengan harapan semoga nanti proses coaching ini bisa sesuai dengan alur kita yang di situ bisa mencakup tentang tujuan, identifikasinya juga jelas, terus kemudian juga rencana aksinya ada, dan sampai akhirnya tanggung jawab untuk pelaksanaan berikutnya juga ada gitu, sehingga percakapan antara coach dan coachee bisa sesuai gitu. Gitu ya, Bapak. Bu. Baik, oke. Untuk yang selanjutnya saya mau menanyakan ini ke Bapak Chandra Suralaksono sebagai coach. Yang pertama yaitu kompetensi coaching, apa yang ingin dikembangkan? Ya, terima kasih sebelumnya kepada Bu Aminatul Zuhro atas kesempatannya. Pada kesempatan coaching kali ini saya sebagai coach tentunya ingin mengembangkan kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki saya pribadi sebagai coach sehingga kegiatan coaching ini bisa memberikan dampak yang positif. Ada beberapa hal kompetensi yang ingin saya kembangkan, mulai dari presence yaitu hadir penuh pada kegiatan coaching, sehingga nanti saya benar-benar fokus kepada coaching. Setelah itu juga pendengar aktif dan tentunya juga melalui kompetensi-kompetensi sebelumnya saya bisa membuat mungkin pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi itu kompetensi-kompetensi yang ingin saya kuasai atau kembangkan pada kegiatan coaching kali ini. Oke, baik Pak Chandra, itu tadi kompetensi yang ingin dicontoh. Yang berikutnya Pak, untuk lebih spesifiknya kompetensi mana yang ingin Bapak Chandra ambil? Kalau kita bicarakan tentang kompetensi coaching yang secara spesifik ingin diobservasi lebih lanjut, saya pribadi lebih memilih pada kompetensi pendengar aktif. Itu Bu. Pendengar aktif, oke. Baik Pak Chandra, jadi ingin lebih spesifik ke mendengar aktif ya, oke. Ya, dari kompetensi mendengarkan aktif ini indikatornya Pak, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Chandra Suralaksono apa ini Pak? Kalau indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi pendengar aktif yaitu bagaimana saya bisa mendengarkan beberapa hal-hal yang disampaikan oleh coachee dengan penuh teliti dan kesungguhan sehingga saya bisa mendapatkan kata-kata pokok ya, kata-kata kunci dari apa yang disampaikan oleh coachee. Dan dari kata-kata kunci tersebut sehingga saya bisa menggali potensi yang dimiliki oleh coachee tersebut. Itu. Oke, baik Bapak Chandra. Kalau gitu di yang berikutnya ini kita sudah bisa mulai observasi. Kami persilahkan kepada Ibu Titus Widianti sebagai coachee dan Bapak Chandra Suralaksono sebagai waktunya kami persilahkan.
Ya, terima kasih atas kesempatannya Bu Aminatu Suro. Assalamualaikum Bu Titus Sugianti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, selamat pagi, salam sehat Bu Titus. Amin. Alhamdulillah, senang sekali dapat berjumpa dalam kegiatan Zoom meeting kali ini pada kegiatan Zoom meeting. Nah, pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching, Bu. Nah, tentunya saya pribadi sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bu Titus karena sudah menyempatkan waktu, ya, dan menyempatkan waktu dari kegiatan-kegiatan yang kita sibuk. Nah, dari kegiatan diskusi kita ini mungkin hanya sekitar 10 sampai 15 menit. Nah, karena waktu yang cukup singkat itu tadi, kira-kira apa Bu yang akan kita diskusikan ini? Iya, yang ingin saya diskusikan dengan Pak Chandra itu terkait Iya. guru yang sering tidak masuk kelas, Pak. Oh, oke. Ya, guru tidak masuk kelas, oke. Solusinya bagaimana itu. Nah, Iya. gini ceritanya, Pak. Kemarin tuh saya kan wali kelas 10 TKR 1. Nah, kebetulan salah satu siswanya itu datang ke saya. Dia Iya. cerita kalau Bapak Anas itu sering banget tidak masuk kelas, tidak ngasih Iya. tugas. Nah, akhirnya ketika nggak masuk kelas dan nggak ngasih tugas, anak-anak ini berkeliaran. Ada yang di kantin, ada yang di gazebo, ada yang di belakang di kandang. Nah itu ada beberapa guru yang intinya menegur karena mereka mengganggu pembelajaran di kelas lain. Nah itu saya juga bingung bagaimana ya mengatasi permasalahan ini. Di satu sisi anak saya ini juga kasihan karena nggak ada guru yang tidak masuk kelas, seringkali tidak masuk kelas. Di satu sisi ini teman saya sendiri gitu ya Pak ya. Iya, betul. Nah, saya bingung itu gimana ya Pak. Jadi kita akan diskusikan tentang bagaimana solusi apabila terjadi beberapa rekan kita sesama sejawat ya, rekan sejawat guru ada yang tidak hadir di kelas padahal harusnya hadir mengajar di kelas. Nah, dari diskusi kita ini Bu, apa yang kita sebagai tujuan yang ingin kita dapatkan atau Ibu dapatkan dari diskusi pada kali ini? Ya, solusi bagaimana permasalahan ini bisa diatasi ya Pak. Di satu sisi anak-anak bisa mendapatkan pembelajaran yang baik, di satu sisi mungkin Pak Anas dengan kesibukannya itu bisa lebih mengerti, lebih ke anak ini lebih perhatian gitu loh Pak. Nah, jadi yang diharapkan itu bagaimana nanti ya, beliaunya Pak Anas ini bisa lebih ada kesadaran untuk bisa hadir dalam kegiatan belajar mengajar itu ya. Nah, jika kita membahas tentang idealnya itu dalam kegiatan belajar mengajar menurut Bu Titus seharusnya idealnya seperti apa Bu? Ya idealnya ya Pak, kalau ada jam pelajaran ya segera Bapak Ibu guru itu masuk ke kelas. Seandainya Bapak Ibu guru itu berhalangan hadir, kan sebaiknya menyiapkan tugas, menghubungi guru piket supaya anak-anak ini tetap kondusif di kelas. Itu Pak harusnya. Ya, jadi idealnya menurut sudut pandang Bu Titus ini seharusnya beliaunya ini kalau memang tidak hadir di kelas segera memberikan tugas kepada anak-anak melalui guru piket yang sudah ada ataupun koordinasi dengan sekolah yang lebih jelas lagi. Nah, jika boleh kita ranking Bu, ya gitu ya. Kalau boleh kita ranking, beliaunya ini atau kegiatan KPM ini yang belum ideal menurut Bu Titus ini levelnya ada di ranking berapa Bu antara 1 sampai dengan 10? Ya kalau di skor Pak, ya namanya guru itu kan harus memang tugasnya mengajar ya. Terus kalau dia nggak ngajar ya skornya jelek lah Pak. Ya 4 dari 10 Pak. Oh hanya 4 ya Bu ya? Iya. Ada dari 10. Nah memang hal ini adalah suatu yang dilema. Satu sisi
ya kegiatan KPM memang harus berjalan. Satu sisi beliaunya juga rekan sejawat kita, jadi ada perlu teknik khusus untuk bisa saling mensupport. Nah, jika melihat berdasarkan hal tersebut Bu, yang diharapkan itu skor berapa Bu kedepannya? Ya maunya 10 Pak, 10 dari 10. 10 dari 10 ya, bagus sekali. Oke. Nah, kita kan akan mencapai Bu Titus ini pada level atau skor 10 ya. Kira-kira apa Bu yang bisa dilakukan untuk mencapai level 10 pada melalui diri Bu Titus sendiri? Kemungkinan ya Pak, saya tuh akan menghubungi Pak Anas dulu. Saya cari tahu kenapa sih kok beliau itu sering tidak masuk kelas. Ketika tidak masuk kelas juga sering tidak memberikan tugas. Kemungkinan itu yang akan saya lakukan. Kemudian saya akan masuk kelas saya sendiri itu buat TKR 1, saya memberikan pemahaman supaya kalau tidak ada guru di kelas, tidak ada guru yang tidak mengajar di kelas, berarti tidak usah keluyuran, memberikan pemahaman kepada mereka untuk belajar mandiri. Gitu, okay. Kalau melihat potensi daya dukung dan faktor-faktor yang sistem yang ada di sekolah Bu Titus, selain itu mungkin ada lagi Bu yang bisa mensupport atau suatu sistem yang bisa membantu Ibu untuk mencapai level di 10 tadi? Ya, yang jelas dukungan dari guru piket, wakil kurikulum dan stafnya, dan rekan sejawat juga Pak. Jadi ketika Pak Anas ini tidak hadir, diharapkan guru piket ini menghubungi Pak Anas. Pak Anas pun tidak masuk kelas, itu tugasnya mana? Jadi lebih aktif seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan solusinya tadi itu ya suatu sistem di mana satu sekolah tadi mulai dari top manajemen, wakil kurikulum, rekan sejawat, guru piket nanti sama-sama memberikan suatu ya ibaratnya mengingatkan bersama sehingga beliaunya bisa lebih baik lagi gitu ya Bu ya. Iya. Nah, tadi kita sudah mendapatkan beberapa solusi dari potensi yang dimiliki di sekolah. Nah, kemungkinan kalau menurut Bu Titus dari solusi tersebut ini dapat direalisasikan apa enggak ini kira-kira? Ya bisa direalisasikan Pak. Mengingat ini masalahnya menurut saya ini urgent sekali. Urgent, ya. Nah, ini kan sudah urgent Bu ya. Kapan Bu harus dilaksanakan menurut Ibu Titus? Ya solusinya ini harus segera mungkin dilaksanakan. Jadi pertama tadi ngubungin Pak Anas sendiri, tanya dan sebagainya, dan mengingatkan kalau memang tidak masuk kelas harap menyiapkan tugas. Karena memang apa ya Pak? Kan kita tuh ngajar, meskipun beliaunya itu dapat tugas tambahan, tapi tetap aja harus tidak meninggalkan tugas yang pokok ini ya. Jadi memang jika ada kegiatan tambahan yang harus diselesaikan ya beliau memang harus menyiapkan tugas. Betul sekali Bu. Nah, melihat kondisi yang demikian itu merupakan suatu hal yang dilema tentunya dan pasti kedepannya ada hal yang ketika sesuatu yang diinginkan itu tidak berjalan sesuai dengan diinginkan. Bagaimana Bu cara Bu Titus mengantisipasi gangguan-gangguan ataupun kendala ketika ingin menyelesaikan hal ini Bu? Ya, ketika saya mendapatkan kendala yang jelas kan saya dapat dukungan dari teman rekan sejawat, guru piket. Jadi ketika saya sendiri ada ini ya hambatan ya saya tinggal minta bantuan rekan sejawat, apalagi di atasnya guru piket itu ada wakil kurikulum ya kita pasrahkan ada top manajemen. Kita minta bantuan top manajemen gitu Pak. Ya. Nah, itu tadi bagaimana tentang mengantisipasi gangguan, kemudian selain top manajemen siapa dan sistem yang bagaimana Bu yang kira-kira bisa menjaga komitmen Bu Titus untuk benar-benar bisa menyelesaikan suatu kendala ini Bu? Ada kepala sekolah ya Pak,
Jadi kepala mungkin sekolah ya. jadi mungkin kita bisa koordinasi dengan kepala sekolah bagaimana cara mengatasi permasalahan ini. Dan memang kan ketika kita ngomong langsung dengan rekan-rekan kita sendiri, intinya kita mengingatkan. Sebenarnya kita memang ada hak untuk mengingatkan, cuman yang memberikan sanksi dan lain sebagainya itu yang punya hak adalah kepala sekolah. Jadi seandainya nanti ketika saya sudah menemui Pak Anas dan berbicara dengan Pak Anas terjadi gangguan, ya berarti kita tinggal lapor aja ke kepala sekolah, ke top manajemen kalau memang permasalahan ini harus dihadapi bersama, tidak saya saja. Ya, Gitu, Pak. ya, terima kasih Bu Titus, sangat menarik sekali. Kita sudah mendapatkan beberapa solusi, komitmen, dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh Bu Titus dalam kegiatan coaching kali ini. Nah, setelah kita ya ngobrol-ngobrol sedikit, diskusi, musyawarah ini, apa yang Bu Titus dapatkan dari kegiatan ini, Bu? Ya awalnya saya masih bingung ya Pak bagaimana solusinya. Tapi setelah kita berdiskusi, ini saya semakin yakin dan semakin yakin dengan rencana aksi yang kita bicarakan tentang solusi permasalahan yang kita diskusikan. Ya, terima kasih Bu. Nah, terima kasih Bu Titus atas kesempatannya pada kegiatan coaching kali ini. Tentunya saya tunggu kabar baiknya Bu. Mudah-mudahan kedepannya setelah ada solusi tindak lanjut yang akan segera dilaksanakan ini, kabar baiknya sudah tidak ada lagi KPM dengan yang kosong. Iya. Itu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Edi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali nih hasil coaching antara Bapak Chandra sebagai coach dan Ibu Titus Irianti sebagai coach. Dari hasil observasi yang saya teliti ini luar biasa, alur titanya benar-benar jelas, tujuannya jelas, jadi solusi permasalahannya Bu Titus itu tentang pembelajaran anak-anak yang sering ditinggal oleh guru ini ya, Bapak Anas tadi ya, dan kemudian mengenai identifikasinya juga juga tertera dengan jelas, yang tadi dari identifikasinya juga didapat idealnya mengajar ya. Memang sebagai guru ya waktunya mengajar ya harus mengajar gitu. Intinya dari identifikasinya Bu Titus dari Koci itu disampaikan dengan sangat jelas, sampai akhirnya ada rencana-rencana aksi yang di situ muncul dari Koci sendiri gitu loh. Dan ternyata dengan prinsip coaching yang dijalankan oleh Bapak Chandra dengan Ibu Titus, kemitraan muncul. Sehingga di situ Koci bisa menemukan rencana-rencana aksi yang muncul dari dalam dirinya sendiri gitu. Di situ prinsip coaching memaksimalkan potensi coachingnya jadi muncul gitu. Sampai akhirnya di kesimpulan tadi Bu Titus juga sudah nggak bingung lagi ya, yang awalnya bingung sudah akhirnya menemukan solusi tersendiri gitu. Jadi luar biasa sekali prinsip coaching yang masuk, dari kemitraannya ada, terus prosesnya juga kreatif, Koci tergali benar potensinya, sehingga proses coaching ini sudah sangat sesuai dengan alur pilkada. Terima kasih untuk proses coachingnya ini. Saya sebagai observer di sini beberapa pertanyaan tentang pasca percakapan ini untuk Bapak Chandra. Kira-kira dari yang sudah dilakukan dari proses coaching tadi, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Bapak Chandra apa ini? Ya, terima kasih. Tadi ketika kegiatan pelaksanaan coaching saya laksanakan dengan Bu Titus, di mana kompetensi pengembangan yang saya fokuskan tadi adalah pendengar aktif ya Bu. Saya rasakan indikator-indikator yang bisa tercapai bahwasanya yang pertama saya fokus pada percakapan dan saya mencoba mendengarkan sehingga
saya dapat beberapa kata-kata kunci, kata-kata pokok dari yang disampaikan oleh Koji. Dari hal itu saya bisa mendalami hal-hal yang dialami oleh Koji dan potensi-potensi yang dimiliki oleh Koji, dengan harapan nanti saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga harapannya potensi-potensi yang dimiliki oleh Koji ini mampu menumbuhkan suatu solusi atas kendala atau masalah yang dihadapi. Itu. Oke, terima kasih nih Bapak Chandra. Ya benar sekali nih ya. Tadi karena fokus, akhirnya kata kunci sudah ini ya, sudah bisa ditemukan. Oke, baik Bapak Chandra. Kira-kira untuk yang berikutnya ini kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bapak Chandra jika nanti melakukan coaching, atau mungkin dari kegiatan coaching ini akan ada kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan oleh Bapak Chandra? Oke, tentunya apabila ada kegiatan atau kesempatan coaching ke depannya, saya lebih berharap untuk dapat mengembangkan kompetensi, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dengan pertanyaan berbobot tersebut, saya mengharapkan kegiatan coaching benar-benar maksimal menggali potensi yang dimiliki oleh Koji, sehingga solusi-solusi yang tumbuh itu memang benar-benar berasal dari dalam diri Koji tersebut. Hal ini tentunya akan mempermudah rencana tindak lanjut, komitmen maupun tanggung jawab yang akan dilaksanakan ketika suatu solusi sudah didapatkan, dan tentunya itu membutuhkan suatu pertanyaan yang berbobot, seperti itu. Oke, luar biasa sekali ini Bapak Chandra Sulaksono, dan juga coachingnya ini juga hebat nih. Mengalir ya tadi posisinya. Terima kasih ini di sini dari hasil observasi ini saya sudah bisa mengambil kesimpulan dari pasca percakapannya. Jadi intinya dari rubrik penilaian mulai dari awal percakapan, observasi hingga pasca percakapan sudah sangat bagus sekali. Nah, di sini saya sebagai observer terima kasih, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Chandra sebagai coach dan Ibu itu sebagai coach. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.